dua macam biaya yang dasar penggolongannya berdasarkan dengan perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Yang pertama adalah biaya variabel dan biaya tetap. Oke, Mak Muji. Maaf. Oke, Mak Muji. Untuk yang pertama adalah biaya variabel. Biaya variabel ini adalah biaya yang akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan. Jika volume kegiatannya bertambah, otomatis biaya variabelnya akan bertambah. Jika volume kegiatannya itu menurun atau dikurangi, maka biaya variabelnya akan dikurangi. Nah, bagaimana dengan biaya tetap atau fixed cost? Baik itu terjadi pengurangan ataupun kenaikan dari volume kegiatan, biaya yang namanya biaya tetap atau biaya variabel, biaya fix atau biaya tetap atau fixed cost itu akan sama dari awal hingga akhir. Baik itu ada pengurangan atau ada kenaikan kegiatan, volume kegiatan, biayanya akan seperti itu aja, tetap. Nah, yang terakhir, dasar penggolongan biaya berdasarkan jangka waktu manfaatnya. Di sini ada capital expenditure sama revenue expenditure. Jika kalian lihat untuk revenue expenditure pada khususnya yang saya jelaskan jangka waktu manfaatnya, pendapatan, yang namanya pendapatan itu terjadi pada tahun yang berjalan, masuk pada tahun laporan keuangan untuk tahun yang berjalan. Dengan kata lain, ketika periode itu dimulai, jika ada pendapatan maka akan dicatat. Setiap ada pendapatan akan dicatat. Namun ketika periodenya berakhir atau di akhir periode, maka kita harus melakukan yang namanya penutupan, jurnal penutupan. Nah, ketika jurnal penutupan tersebut, maka semua biaya-biaya atau semua pendapatan yang terjadi selama satu periode akan diakumulasikan dan ditutup di akhir periode. Ketika periode yang selanjutnya dimulai lagi, maka pendapatan-pendapatan dan beban-beban tersebut tidak akan muncul lagi. Oleh karena itu, jangka waktu manfaatnya hanya satu periode atau periode yang sedang berjalan. Ini adalah biaya-biaya dan pendapatan-pendapatan yang masa aktifnya, katakan demikian, hanya pada periode yang berjalan atau saat ini saja. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini ada metode pengumpulan harga pokok produk atau kita sebut sebagai HPP. Itu ada dua metode pengumpulan harga pokok produknya. Yang pertama, harga pokok pesanan atau job order cost method. Di sini dia didasarkan pada pesanan yang diterima. Contohnya pada perusahaan percetakan, perusahaan mebel. Jadi mereka hanya berproduksi ketika mereka menerima pesanan. Kemudian biaya-biaya produksi tersebut dikumpulkan untuk pesanan tertentu. Kalau bukan pada perusahaan yang memproduksi barang berdasarkan pesanan, maka biaya-biaya produksinya tersebut dikumpulkan dan untuk digunakan untuk menentukan harga pokok produksi-produksi tertentu, bukan untuk semua produksi. Jadi katakan untuk perusahaan mebel, klien saya adalah sekolah SD negeri sekian. Saya ingin memesan 20 bangku. Nah, biaya-biaya produksi yang dikumpulkan oleh perusahaan mebel tersebut itu hanyalah biaya-biaya produksi yang digunakan untuk memproduksi 20 bangku atau kursi yang saya pesan tadi.
Nah, yang selanjutnya harga pokok tersebut itu persatuan produk diperoleh dari membagi total biaya dengan jumlah produk pesanan. Jadi total biayanya hanya dibagi dengan jumlah produk pesanan saja, bukan semua produk. Jadi nanti akan ada beberapa total biaya jika perusahaan tersebut memproduksi beberapa pesanan. Nah, tiap pesanan akan memiliki masing-masing total biaya. Nah, masing-masing total biaya tersebut itu dibagi dengan jumlah produk pesanan masing-masing untuk memperoleh harga pokok satuan produknya. Yang kedua, ada harga pokok proses atau proses cost method. Nah, harga pokok proses ini untuk memenuhi persediaan di gudang, baik itu ada pesanan maupun tidak ada pesanan, perusahaan tetap memproduksi. Nah, kalau nggak ada pesanan, ngapain diproduksi? Mereka akan mencatat atau mereka akan mengakui hasil produksinya itu meskipun tanpa pesanan sebagai persediaan di gudang. Jadi nanti ketika ada yang memesan atau ada yang mau beli, kita tinggal ambil barang dari gudang. Kemudian biasanya untuk perusahaan yang berproduksi tidak berdasarkan pesanan, mereka akan memproduksi dalam jumlah yang banyak atau berproduksi secara massal. Kemudian biaya-biaya produksi tersebut dikumpulkan untuk periode tertentu. Karena mereka berproduksinya bukan berdasarkan pesanan atau mereka berproduksinya itu secara massal dan untuk memenuhi persediaan di gudang, maka biaya-biaya produksinya tersebut dikumpulkan sesuai dengan periode tertentu. Katakan satu periode mereka berproduksi, maka mereka mengumpulkan biaya produksinya per periode, bukan per pesanan. Nah, yang terakhir, harga pokok persatuan produknya diperoleh dari membagi maaf itu kepotong lagi. Harga pokok persatuan produknya diperoleh dari membagi total biaya produksi dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bergabung. Kita sudah jalan sampai slide 10. Sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan tentang peraturan di kelas saya dan juga pembagian kelompok. Bisa dilihat atau bisa di scroll ke atas. Untuk nama-nama kelompoknya ada 3 kelompok. 2 kelompok beranggotakan 3 orang dan 1 kelompok beranggotakan 2 orang. Jadi bisa dilihat di mana namanya berada. Seperti itu aja. Nah, untuk ketidakhadiran itu nanti akan ada tugas pengganti, namun mahasiswa yang bersangkutan harus menghubungi saya untuk meminta tugas pengganti kehadiran tersebut. Jadi jika tidak meminta tugas pengganti kehadiran pada saya dan mengumpulkannya sebelum pertemuan yang selanjutnya, maka saya anggap tidak masuk atau saya absen seperti itu. Makasih. Saya lanjutkan. Nah, dari sini ini ada 2 macam laporan laba rugi dari akuntansi keuangan otomatis, bukan akuntansi manajemen. Bisa dicermati dari 2 laporan ini apa bedanya. Oh ya, untuk keaktifan, saya sangat menyukai keaktifan. Jadi setiap bertanya ataupun setiap menjawab pertanyaan saya akan saya catat sebagai nilai keaktifan. Oke, tolong dicermati dari 2 laporan laba rugi di layar. Itu bedanya apa dari 2 laporan laba rugi ini? Ada yang tahu?
Bagaimana teman-teman? Halo. Oke, ada yang mau menjawab? Jika ada yang mau menjawab, nanti saya nyalakan mikrofonnya. Bagaimana, ada yang bisa jawab? Keduanya sama-sama laporan laba rugi, namun tetap ada bedanya antara laporan laba rugi sebelah kiri sama laporan laba rugi sebelah kanan. Halo. Oke. Untuk kali ini biar saya saja. Oh, ini ada yang menjawab. Yang laporan kedua ada biaya produksi, bahan baku, tenaga kerja, overhead. Ya, jadi laporan yang pertama laporan perusahaan apa, dan laporan yang kedua laporan perusahaan apa. Kan itu komponen-komponen yang berbeda adalah biaya produksi, biaya bahan baku, tenaga kerja, sama overhead. Jadi laporan yang kiri itu untuk perusahaan apa, dan yang kanan untuk perusahaan apa. Yap, benar. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi barang yang kemudian yang perusahaan yang memproduksi barang untuk dijual dari bahan baku